FIFA, the FIFA administration, under the leadership of Arsene Wenger, did exactly that. We studied the feasibility. But once this... AFC dan Bahrain auto panik. Dianggap ada yang janggal dari AFC yang memproses protes Bahrain terkait perubahan venue laga Indonesia kontra Bahrain. FIFA langsung turun tangan dan bilang begini, benarkah posisi ketua AFC bakal didepak oleh FIFA? Kabar baik, proses naturalisasi Kevin Dix dimulai pada pekan depan. Hampir tidak pernah dimainkan di Suwon FC, Pratama Arhan segera kembali merumput ke Liga 1. Media Vietnam keheranan masih ada fans timnas yang ingin Sintayong, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Fans timnas Indonesia mencium adanya kepentingan orang dalam terkait diprosesnya permintaan Bahrain agar AFC memindahkan venue laga Indonesia kontra Bahrain bulan Maret tahun depan. Fans Garuda meminta PSSI harus jeli dan waspada dengan sikap ketua AFC yang merupakan orang Bahrain yang bisa saja membuat keputusan merugikan skuad Garuda. Sabtu sore kemarin, supporter timnas Indonesia meminta bantuan kepada FIFA setelah AFC dianggap bersekongkol dengan Federasi Sepak Bola Bahrain. Merasa sudah tidak bisa lagi diharapkan, supporter timnas Indonesia pun langsung menuju akun Instagram resmi milik FIFA. Mereka meminta kepada FIFA agar ikut turun tangan sehingga timnas Indonesia bisa tetap menjamu Bahrain di Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya, Konfederasi Sepak Bola Asia menanggapi serius permintaan Bahrain mengenai perpindahan laga tandang ke Jakarta saat melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda masih berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan bersaing di putaran ketiga pada saat ini. Timnas Indonesia baru saja melakoni 2 laga terbaru di Jeddah International pada bulan Oktober ini. Namun sayangnya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Tim asuhan Sintayong telah ditahan dengan skor 2-2 oleh Bahrain dan dikalahkan 1-2 oleh timnas Cina pada 2 laga terkini. Meskipun tidak kalah seperti saat melawan Cina, hasil pertandingan melawan Bahrain menjadi sesuatu yang sangat disesalkan oleh para supporter timnas Indonesia. Sebab wasit yang memimpin laga, yakni Ahmed Alkaf, membiarkan laga terus berlanjut melebihi waktu yang sebenarnya. Setelah laga tersebut, Alkaf dan Bahrain mendapatkan kecaman keras dari para supporter timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain pun menyampaikan pernyataan tertulis pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin dan meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga tandang melawan timnas Indonesia. Laga tersebut harusnya digelar di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Namun Bahrain menolak karena alasan keamanan. Kemudian pada Jumat 18 Oktober 2024 kemarin, AFC menanggapi secara serius laporan dari Bahrain, mengindikasikan kemungkinan memindahkan laga ke tempat lain yang seharusnya digelar di Jakarta. Mereka pun akan membawanya kepada FIFA, selagi membahasnya dengan PSSI juga untuk memastikan lingkungan yang aman. Sejatinya tidak heran jika AFC merespons serius laporan dari Bahrain, mengingat Presiden AFC pun berasal dari Bahrain. Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa merupakan seorang administrator sepak bola asal Bahrain yang menjabat sebagai Presiden AFC sejak tahun 2013. Selain itu, Syekh Salman juga memiliki jabatan yang penting di Dewan FIFA, yakni sebagai Wakil Presiden Senior. Beberapa negara tetangga Indonesia yakni Malaysia dan Singapura pun memiliki wakil di AFC. Datuk Sri Windors John, yang merupakan Sekretaris Jenderal AFC, adalah administrator sepak bola asal Malaysia. Dia sudah menjabat sebagai Sekjen AFC sejak tahun 2015 silam. Kemudian Direktur Perwasitan AFC dijabat oleh Samsul Maidin, yang merupakan mantan wasit asal Singapura. Dia sudah pensiun sebagai wasit sejak tahun 2007 silam dan menjabat sebagai Direktur Perwasitan AFC sejak tahun 2016. Media Korea Selatan Sport Chosun pun menyadari bahwa timnas Indonesia perlu mewaspadai karena keputusan AFC bisa saja bias mengingat Presiden AFC adalah orang Bahrain. Supporter Garuda saat ini berharap laga Indonesia kontra Bahrain tetap dilaksanakan di SUGBK Jakarta, Indonesia tahun depan. Para fans timnas ini tidak ingin ada unsur kepentingan yang melatar belakangi AFC yang nantinya mengabulkan permintaan Bahrain dan merubah venue pertandingan. Jika saja terdapat hal mencurigakan ini, para supporter Indonesia berharap PSSI melaporkan hal ini ke FIFA sehingga FIFA bisa memberikan tindakan tegas ke AFC jika terdapat bukti adanya unsur kepentingan orang dalam untuk menjaga langkah skuad Garuda meraih mimpinya, yakni tampil di ajang Piala Dunia 2026. Prediksi supporter timnas Indonesia sudah jelas mengarah ke ketua AFC yang merupakan orang Bahrain, dan takutnya keputusan kontroversial bisa saja diambil AFC dengan merugikan timnas Indonesia nantinya.
Akhirnya proses naturalisasi Kevin Dix menemui titik terang setelah ia diketahui bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI telah mengungkapkan bahwa Kevin Dix langsung diproses naturalisasi dengan harapan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Apabila sebelumnya Kemenpora mengakui belum menerima berkas naturalisasi Kevin Dix, akhirnya Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar baik soal naturalisasi pemain FC Copenhagen tersebut. Menpora mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berkas naturalisasi dari PSSI. Dengan berkas ini tentu saja proses naturalisasi Kevin Dix bakal langsung diproses. Sebelumnya proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda ini diprediksi bakal berlangsung lama. Hal ini karena pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, yakni Natasha Dix Bakarbesi, memulai proses naturalisasi saat ada peralihan pemerintahan. Pemerintahan akan digantikan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan seluruh kementerian pun mengalami pergantian. Untuk itu proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun tersebut diragukan bisa berlangsung cepat. Dito mengatakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix ini akan dimulai pekan depan. Ini karena Kemenpora baru menerima berkas dari PSSI dan akan langsung dilanjutkan. Hal ini karena ada pergantian menteri dan juga akan ada pemberitaan nantinya. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan berpotensi kembali ke Liga 1 setelah jarang dimainkan oleh klubnya di kancah sepak bola Korea Selatan yakni Suwon FC. Sang bek kiri berusia 22 tahun itu telah menjalin karirnya di luar Indonesia sejak tahun 2022 lalu setelah bersinar di Piala AFF 2020. Arhan memutuskan untuk meninggalkan klub Liga 1 PSIS Semarang yang telah dibelanya sejak tahun 2018 demi menjajal sepak bola Jepang. Dia bergabung dengan klub kasta kedua Liga Jepang Tokyo Verdy, namun hanya bermain dalam 4 laga resmi bersama mereka. Kontrak Arhan pun tidak diperpanjang oleh Tokyo Verdy pada akhir tahun 2023 lalu, dan dia bergabung ke klub Korea Selatan yakni Suwon FC. Uniknya dia justru naik kelas dalam hal tersebut, karena Suwon FC adalah klub kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan pada saat ini. Namun nasibnya pun tidak berubah lantaran Arhan hanya dipercaya bermain dalam 2 pertandingan saja di sepanjang musim ini. Itu pun hanya selama 4 menit saja di dalam lapangan. Kini Andre Rosiade, yang notabene-nya adalah mertua Pratama Arhan, mengindikasikan sang pemain timnas Indonesia untuk kembali ke Indonesia. Andre Rosiade menjabat sebagai penasihat Semen Padang, dan dia menyarankan agar menantunya tersebut bergabung dengan klub Liga 1 tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi kebugarannya selama 2 bulan ketika kancah sepak bola Korea Selatan libur. Kilik 1 2024 diperkirakan akan terampung pada bulan Desember 2024 mendatang. Jadi Arhan tidak akan bermain hingga musim depan digelar. Namun hal tersebut tentunya harus seizin dengan Suwon FC selaku klub yang memiliki Arhan pada saat ini. Media Vietnam terheran-heran masih banyak supporter timnas Indonesia di dunia maya yang mendesak Sintayong untuk dipecat. Soha menjabarkan kiprah Thailand dan Vietnam yang keok di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dan juga 2022. Kedua tim kalah di 4 laga perdana. Menurut Soha, Indonesia tengah menciptakan keajaiban bagi sepak bola Asia Tenggara. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain, serta baru menelan kekalahan pertama di laga keempat melawan Cina. Media lokal Vietnam itu menduga gelombang desakan pemecatan Sintayong di media sosial tidak lain karena masih ada kontroversi soal kehadiran pemain naturalisasi. Sebagian supporter Indonesia masih kurang setuju Sintayong terlalu banyak menggunakan pemain naturalisasi. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu bahkan mampu menurunkan 11 pemain pertama yang seluruhnya berisi pemain naturalisasi. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.